Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memasuki ibadah pada kebaktian. Pagi hari ini kita angkat pujian bernyanyi dari buku nyanyian nomor 112 ayat 1 dan ayat 2. Haleluya, muliakanlah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita kembali memuji Tuhan, buku nyanyian nomor 26, ayat 1, Yesus Kau yang menjanjikan. Damai bagi umat-Mu.
dengarlah hukum Tuhan, yaitu hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita memuji Tuhan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 686 ayat 1. Ku bercela di depan-Mu. Mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan dunia yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus, dan Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan bernyanyi dari Kidung Nyanyian nomor 481 ayat 1. Tekun dan berbuatlah terus. Firman Tuhan sebagai epistel pada ibadah pada minggu hari ini tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 32 ayatnya yang ke-13 sampai 21. Kita membacanya secara responsoria. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu, kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri. Dan ia berkata kepada mereka, "Berjalanlah kamu lebih dahulu, dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain." Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka, "Apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, 'Siapakah tuanmu? Dari manakah engkau pergi? Dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu?' Jawablah, 'Milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami.' Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga, dan kepada sekalian orang yang berjalan menggiring kumpulan hewan itu, katanya, 'Seperti perkataanku tadilah, kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia.' Dan kamu harus mengatakan juga, 'Hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami.' Sebab pikir Yakub, 'Baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik.' Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian. Kita bernyanyi dari Kidung Nyanyian nomor 309
ayat 1 bersama Yesus Tuhan. Bersama Yesus Tuhan, lakukan tugasmu. Jadikanlah firman-Nya pegangan hidupmu. Tuhanlah besertamu siang atau malam dalam pekerjaanmu. Berkat-Nya melimpah. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar warta jemaat. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Kita dengarkan warta jemaat yang ada di tengah-tengah huria kita dalam 1 minggu ini. Warta umum. 1. Berita nikah. Berita kedua, akan menerima berkat nikah Syahwan Perdinan Sodugaron Siregar, putra Bapak P. Siregar, Ibu D. Boru Simanjuntak, alamat Jalan Sakinah nomor 1, Sektor Pengayoman, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Putri Sri Dewi Boru Hutagaul, Putri Bapak Mindo Junior Hutagaul, Ibu Martauli Boru Simanjuntak, alamat Dolok Maharaja, Jemaat HKBP Dolok Maharaja, Resort Parsitean. Pemberkatan Sabtu 24 Juli 2021 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Konseling pernikahan pada hari Jumat 23 Juli 2021 bertempat di ruang konseling dimulai pukul 10 WIB. B. Suara Koinonia. 1. Pelayanan. Pelayanan hari Minggu ini 18 Juli 2021, Pendeta Rita Hasyani Boru Simanjuntak STH melayani di HKBP Tampan pukul 10 WIB. 2. Persembahan untuk operasional Resort HKBP Pekanbaru.
Minggu hari ini 18 Juli 2021, persembahan kedua kita antar ke depan mimbar melalui amplop untuk operasional resort HKBP Pekanbaru. 3. Acara pembinaan dan pelepasan anak sekolah minggu tahun 2021. Sesuai dengan program seksi sekolah minggu tahun 2021, pada hari Selasa 20 Juli 2021 masuk pukul 15.30 WIB bertempat di gereja kita akan diadakan acara pembinaan dan pelepasan anak sekolah minggu ke remaja yang diikuti anak sekolah minggu yang berumur 13 tahun ke atas, mulai dari kelas 8 SMP ke atas. Acara diisi dengan rangkaian ibadah bersama, pembinaan remaja dari perspektif kekristenan oleh koordinator remaja, dan juga pembinaan remaja dari perspektif psikologi yang akan disampaikan oleh psikolog Lita Nurma Boruturnip SPSI MPSI dan diadakan secara live streaming melalui channel YouTube Suara Pargonungan HKBP Pekanbaru. Batas pendaftaran peserta hari ini Minggu 18 Juli 2021 dengan mengisi Google Form seperti yang tertera pada warta atau dapat menghubungi guru sekolah minggu. Kita lihat pada warta. 4. Persembahan ke pembangunan. Minggu 25 Juli 2021, persembahan kedua kita antar ke depan mimbar melalui amplop khusus untuk pemeliharaan dan pembangunan. Suara Diakonia 1. Ulang tahun. Kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada tanggal 18 sampai 24 Juli 2021, Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun. Dan dapat kita baca renungan firman Tuhan dari 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jemaat yang sakit. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan atau sakit menahun, agar diberikan Tuhan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan lainnya dapat kita baca pada warta jemaat. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 277, ayat 1 dan ayat 2, Hai umat yang percaya. Dengarlah
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sidang jemaat Allah, firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini dari surat Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-11 hingga ayat ke-22. Marilah kita mengikuti pembacaan firman Tuhan ini. Efesus 2 ayat 11 hingga ayat 22. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang yang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian Abang Inang dan saudara-saudara pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian, Abang Inang, kita yang beribadah di gereja ini dan juga mengikuti ibadah kita di rumah masing-masing. Kita bersyukur dalam keadaan yang terus-menerus kita ikuti, keadaan yang tetap sulit ini, kita diberikan Tuhan kekuatan dan kemampuan, ketahanan untuk tetap bertahan dan memikirkan segala sesuatu yang baik untuk keselamatan dan kesejahteraan kita. Kita juga berdoa untuk pemerintah kita, para pemimpin kita yang tetap memikirkan apa yang terbaik untuk kehidupan masyarakat, warga negara, termasuk melalui pemberlakuan PPKM darurat, termasuk di kota kita Pekanbaru ini. Karena itu kita diajak untuk semakin bijak untuk menentukan sikap
untuk melihat situasi, mematuhi aturan-aturan dan anjuran, dan usahakan supaya kita semuanya jangan menjadi batu sandungan kepada yang lain. Cukuplah sebenarnya saudara-saudara Amanginang, keadaan sulit ini, COVID-19 ini menekan kita. Jangan lagi ditambah dengan kesulitan-kesulitan karena persekutuan kita, karena saling menyalahkan, saling menuding, ya, merasa benar sendiri. Biarlah kita sama-sama membangun persekutuan dan iklim yang baik untuk warga jemaat, untuk masyarakat kita. Dan hari ini saya kira saudara-saudara Amanginang, kita bersyukur oleh karena firman Tuhan yang disampaikan melalui tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pada waktu itu, yang saya kira juga relevan bagi kita pada masa ini. Sebagai warga gereja, sekaligus sebagai warga masyarakat bangsa kita, kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Tantangan itu saudara-saudara Amanginang bisa datang karena adanya keragaman, perbedaan di tengah-tengah kita. Bangsa kita saja memiliki banyak suku, banyak agama. Dunia ini banyak dengan berasal dari banyak ras. Di dunia ini saja ada namanya ras Mongoloid, ada ras Negroid, Caucasoid, ada juga ras campuran. Dan kita termasuk Malayan Mongoloid, orang Indonesia, kita saja pun menyadari ada banyak perbedaan. Ada orang yang tinggi, ada orang yang pendek, ada orang yang rambutnya lurus, ada orang yang rambutnya ikal atau keriting, ada orang yang imunnya kuat, tapi ada orang yang cukup rentan. Berbagai perbedaan, kepelbagaian ada di tengah-tengah kita, dan itu semakin kita sadari. Biasanya melihat keperbagaian itu, perbedaan itu, saudara-saudara, bisa menghasilkan dua hal. Pertama, orang melihat perbedaan itu bisa semakin mendekatkan. Karena kita berbeda, kita harus saling menyokong. Karena kita memang tidak sama, maka kita harus saling mengisi. Karena bangsa kita ini memang berbeda, maka kita harus bersatu misalnya. Tapi pada sisi yang lain, perbedaan itu mungkin justru bisa menjadi sumber konflik. Konflik agama, seperti di negara kita ini. Berdasarkan agama, terjadi kesulitan-kesulitan, terjadi pembatasan, terjadi misalnya pengusiran, membakar gereja, bersulit orang beribadah, atau menyalahkan agama, kepercayaan yang lain. Bisa konflik itu, konflik di tengah-tengah masyarakat, konflik karena status sosial, konflik tanah, bahkan juga konflik di tengah-tengah keluarga, pasangan suami istri, orang tua dan anak, mereka yang bersaudara. Nah itu saudara-saudara. Jadi perbedaan bisa menjadi semakin menjauhkan, seperti firman Tuhan hari ini, jauh, tapi pada sisi yang lain orang bisa melihatnya justru mendekatkan. Nah, saudara-saudara, itulah yang juga dialami oleh orang-orang Kristen pada masa itu di jemaat di Efesus. Pada waktu itu jemaat di Efesus berasal dari orang-orang Yahudi yang sudah bersunat. Sunat sebagaimana kita ketahui adalah salah satu syarat yang ditetapkan bagi orang Israel sebagai bangsa yang disebut sebagai bangsa pilihan. Jadi sunat secara lahiriah yang dikerjakan oleh tangan tadi disebutkan di sini menjadi salah satu syarat bagi mereka untuk diterima menjadi warga kerajaan Allah.
Demikian juga dengan menghayati Taurat. Itulah orang Israel. Nah, saudara-saudara, tapi ada juga orang Kristen di Efesus yang berasal bukan dari orang Yahudi yang bersunat. Bagi orang Yahudi, mereka yang tidak bersunat, mereka menyebutnya sebagai bangsa yang lebih rendah. Bahkan dengan sebutan yang lebih kejam, bahwa orang-orang tak bersunat itu tidak lebih daripada seperti binatang. Maka mereka menganggap orang yang tidak bersunat adalah kafir, katanya. Nah, itulah saudara-saudara. Padahal orang-orang yang tidak bersunat, orang-orang bukan Yahudi juga sudah mendapat kabar baik itu. Itulah sekarang yang mau dipesankan oleh Rasul Paulus, melihat bagaimana perbedaan, bagaimana friksi di tengah-tengah jemaat di Efesus itu. Seharusnya mereka kembali kepada apa yang telah ditetapkan Tuhan, bahwa kedatangan Tuhan ke dunia ini justru untuk membawa damai sejahtera bagi mereka yang jauh. Artinya kalau kita baca dalam kitab suci ini, dalam tanda kutip, mereka yang bukan dari orang Yahudi yang bersunat, tetapi juga memberitakan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Artinya yang sudah lebih dulu mengenal hukum Taurat, sudah hidup dalam persunatan. Karena misi yang paling besar dari kedatangan Tuhan ke dunia ini adalah untuk mempersatukan, memperdamaikan, sebagaimana topik minggu kita hari ini. Nah, Amang Inang dan saudara-saudara, beberapa hal dalam yang firman Tuhan yang kita baca hari ini sudah sering kita dengarkan, sudah sering kita baca, dan sudah sering kita hayati betapa pentingnya kesatuan, persatuan, perdamaian, rekonsiliasi di tengah-tengah umat manusia, terlebih sebagai warga jemaat Tuhan Allah. Maka beberapa hal mungkin yang bisa kita petik dari firman Tuhan hari ini untuk menguatkan kita, menambah imun rohani kita, asupan rohani kita, ketahanan kita, dan semakin mempertebal iman kita. Pertama-tama saudara-saudara, kita akan selalu mencatat bahwa perdamaian sejati hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristuslah perdamaian sejati. Karena kematiannya dan pengorbanannya di kayu saliblah, maka perdamaian di dunia ini, rekonsiliasi di dunia ini menjadi mungkin. Karena apa? Karena melalui kematiannya itu, darahnya yang tercurah itu, dengan adanya pengorbanan itu, maka manusia bisa diperdamaikan dengan Tuhan Allah. Beberapa kali kita membaca dalam kitab suci, damai sejahtera yang dibawanya memang bukan didapat begitu saja. Dia telah mengorbankan dirinya, dan inilah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Maka saudara-saudara, rekonsiliasi, pendamaian di mana manusia didamaikan dengan Tuhan Allah melalui diri Tuhan Yesus Kristus, itulah yang ingin ditekankan oleh Rasul Paulus dalam perikop ini, bahwa kamu yang dahulu jauh karena kehidupan duniawi, karena mengikuti hawa nafsu, tetapi kamu sekarang telah didekatkan, diperdamaikan di dalam darah Kristus, dan itulah yang menjadi damai sejahtera bagi kita. Saudara-saudara, kita mempercayai perdamaian yang sejati hanya dicapai jika kita mau berkorban sebagaimana yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mendengar bagaimana Yakub dalam epistel tadi juga mau berkorban, memberikan harta bendanya, mau merendahkan dirinya, merendahkan hati kepada saudaranya Esau. Dan mungkin dia harus memperhitungkan banyak kesulitan lain, bahkan bahaya yang paling besar, karena dia mau berdamai dengan Esau. Jadi seseorang yang mau
menegakkan perdamaian, memang dia harus mau berkorban. Saudara-saudara, tidak ada yang lebih besar dari apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib saat dia mau menyerahkan dirinya. Dan ini menjadi pegangan kita sebagai orang Kristen, bahwa kita mendapat damai sejahtera bukan karena kebaikan kita, bukan karena kerajinan kita, bukan karena persembahan yang pernah kita berikan, tetapi bahkan kalau kita bisa memberikan, bisa berbagi sesuatu, bisa mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita, itu semuanya justru karena telah lebih dulu Tuhan Yesus mau memperdamaikan kita dengan Tuhan Allah, sehingga hati kita tenang, hati kita itu leluasa untuk memikirkan meskipun tantangan terus kita hadapi. Dan ini saudara-saudara membedakan orang-orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Kita masih mengingat bagaimana Tuhan Yesus menggambarkan kita itu ibarat anak yang hilang dalam Injil Lukas pasal 15. Dalam perumpamaan tentang anak yang hilang itu, seringkali kita bertindak seperti anak yang pergi datang kepada bapaknya dan menuntut, "Bapak, berikanlah kepadaku apa yang menjadi bagianku, apa yang patut kuterima hari ini, berikanlah kepadaku." Kita menuntut. Pada saat itulah saudara-saudara, pada saat kita menuntut, merasa itu adalah hak kita, sebenarnya itu adalah awal dari kejatuhan kita. Sama seperti si anak itu, kemudian dia pergi ke negeri yang jauh, dia memfoya-foyakan semua harta warisan pembagiannya itu, sampai akhirnya dia jatuh miskin, sampai akhirnya dia hidup melarat, sampai akhirnya dia kelaparan, tersendiri, dan dia akhirnya sadar dan menetapkan hati, "Aku akan kembali kepada Bapakku. Aku akan mengatakan bahwa aku tidak layak lagi menjadi anakmu. Aku tidak layak lagi sebenarnya hidup. Aku layak disebut sebagai hambamu." Tetapi saudara-saudara, saat anaknya itu datang kembali kepada bapaknya, kita masih mengingat perumpamaan Yesus itu. Tanpa sepatah kata pun bapaknya itu datang dari jauh menanti kepulangan anaknya itu. Anaknya itu datang kepada bapaknya, tetapi bapak justru dengan hati yang bersukacita menerima kembalinya. Dia tidak mengatakan apapun, dia langsung merangkul anaknya itu. Dan dia berkata kepada hambanya, "Anakku sudah kembali, sekarang sembelihlah keledai, sembelihlah ternak untuk dia." Pada saat itu saudara-saudara, dengan disembelihnya berarti ada penumpahan darah, ada pengorbanan. Memang itulah sebuah perdamaian. Bukan hanya itu, berikan juga dia sepatu, katanya kepada hamba-hambanya. Sepatu menggambarkan langkah-langkah seterusnya sesudah adanya perdamaian. Bukan hanya itu, berikan juga dia jubah, yaitu lambang dari perdamaian, supaya dia dikenali sebagai orang yang membawa damai, hidup dalam perdamaian. Berikan dia juga cincin, berikanlah kepada dia hak dan kuasa untuk hidup sebagai anak. Saudara-saudara, dari gambaran perumpamaan Yesus itu saja kita tahu itulah posisi kita, itulah status kita. Seringkali kita seperti anak yang terhilang, anak yang menuntut, merasa itu adalah hak kita, padahal kita tidak tahu saat kita menuntut justru itu adalah kejatuhan kita. Tetapi Tuhan mau memperdamaikan kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara-saudara, disebutkan juga dalam firman Tuhan hari ini bahwa pengorbanannya itulah yang telah merobohkan tembok pemisah, sehingga mereka yang berbeda, mereka yang memang beragam, kita yang berdasar kepada karakter masing-masing, kebiasaan, latar belakang yang berbeda, sebagai anak-anak Tuhan dipersatukan di dalam kasih Dia. Saya kira Manginang, tema perdamaian rekonsiliasi ini akan tetap
relevan juga pada saat kita sekarang. Jadi kalau ada pun yang kita miliki sekarang, jangan justru itu menjadi kesombongan bagi kita untuk merasa ini karena kemampuanku, ini karena kehebatanku. Kalau ada yang kaya, janganlah itu justru menjauhkan dia dari orang yang miskin. Kalau ada orang yang bertalenta, berpendidikan tinggi, yang pintar, janganlah itu justru menjadi kesombongan kita untuk semakin menjauhkan diri. Tapi ingatlah, kalaupun Tuhan menitipkan sesuatu kepada kita, apakah itu kesehatan, apakah itu kekuatan, apakah itu harta benda, apakah itu jabatan, apakah itu banyak kesempatan-kesempatan lain dalam hidup kita, biarlah kita pakai itu justru semakin mendekatkan kita. Karena kita pun sadar itu hanyalah titipan. Nah di palu mehod debatado itu kita jala ditikina ikon pertanggung jawab honottado sudena hena tapeot tu adupan ni debata. Sadar do kita di siang mangina. Kita semakin menyadari itu. Sampai sekarang orang yang kaya bisa kena COVID, orang yang miskin bisa juga dikubur, diantar ke palas sana. Jadi nggak ada yang perlu disombongkan. Orang yang kelihatannya hebat, orang yang pintar, orang yang berpendidikan tinggi, sampai orang yang hidup di pinggir jalan, rakyat jelata, orang biasa-biasa. Semuanya, kita semuanya hanya punya satu status. Hari ini kita bisa gonta-ganti status di Facebook, di media sosial. Tapi orang-orang percaya siapapun dia, yang miskin, yang kaya, yang tua, yang muda, laki-laki, perempuan, kita semua hanya punya satu status, yaitu orang-orang yang ditebus. Jadi amanginang kita adalah orang-orang yang ditebus. Siapapun kita, kita adalah orang-orang yang ditebus. 1, 2, 3. Kita adalah, ya betul itu amanginang. Siapapun kita, kita hanyalah orang-orang yang ditebus. Ditebus dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam itulah kemudian yang kedua kita melihat perdamaian itu menjadi mungkin. Kesatuan itu menjadi mungkin. Saudara-saudara, kita bersyukur di tengah-tengah keluarga ada papa, ada mama, ada anak-anak, ada suami, ada istri. Keluarga itu adalah sebuah tempat di mana kita bisa sama-sama sungguh-sungguh saling mengasihi, saling menguatkan, saling menopang, ya jangan saling merubuhkan, jangan saling menyakiti. Orang tua memiliki anak, berbanggalah bagaimanapun anak itu. Syukurilah. Suami waktu ingat istrinya, istri dengan suaminya, saudara-saudara, itu adalah sebuah tempat di mana Tuhan memberikan kita kesempatan untuk betul-betul bisa saling bertumbuh. Mereka yang bersaudara, hubungan darah, kakak adik, hubungan keluarga, itu semuanya sebuah tempat di mana kita sebenarnya bisa saling mengasihi. Tetapi jangan lupa, selain keluarga kita, di rumah kita masing-masing, di keluarga kita, ada satu lagi keluarga yang disebutkan di sini. Dan dalam Alkitab, dalam kitab suci orang Kristen, hanya satu kali disebutkan, satu-satunya kali disebutkan dalam seluruh kitab suci, bahwa kita adalah anggota keluarga Allah. Itulah saudara-saudara yang kita baca dalam ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Satu-satunya kali saudara-saudara amanginang, tempat di mana disebutkan selain keluarga kita di dunia ini, dalam persekutuan kita ada lagi, yaitu persekutuan sebagai anggota keluarga Allah. Saudara-saudara, bukankah ini sungguh membahagiakan kita? Dalam seluruh perjanjian lama, apa yang paling penting dinyatakan oleh Tuhan Allah dalam kitab Yeremia adalah, hari ini aku menetapkan kau menjadi bangsaku, aku akan menjadi bapamu, dan kau menjadi anakku, dalam kitab Yeremia.
Orang Israel dipilih sampai hari ini bukan karena kerajinan mereka, bukan karena kebaikan mereka, bukan karena ketangguhan mereka. Bahkan bangsa ini adalah bangsa yang suka bersungut-sungut, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang kecil bahkan. Tapi Tuhan Allah memilihnya dan menetapkannya. Hari ini aku menjadi bapamu dan kau menjadi anakku. Firman Tuhan itu juga saudara-saudara berlaku bagi kita. Bapak-bapak di dunia ini pada waktunya dia begitu hebat, begitu kuat, begitu bertanggung jawab kelihatannya. Tapi bapak-bapak di dunia ini akan berlalu. Bapak-bapak di dunia akan semakin runyam, ya kan? Semakin tambah umurnya, semakin lemah, semakin banyak kesulitannya. Tapi ada Bapa kita di surga. Bahkan keluarga yang tidak ada bapak pun, tanpa bapak pun, di dunia ini harus menyadari ada tetap Bapa kita di surga. Saya selalu mengatakan Nawang Inang, sampai hari ini saya sudah 38 tahun tidak pernah panggil bapak. Enggak pernah saya panggil Bapak, Bapak, Among, Dedi, apalagi sebutan Papa, sebutan kita untuk Bapak kita itu. Orang yang begitu penting dalam kehidupan kita itu. Tapi saya sadar, meskipun saya tidak pernah panggil Papa selama di dunia ini, mungkin sampai saya mati, tapi saya sadar bahwa Bapa yang sebenarnya ada di surga. Bukankah itu saudara-saudara menghiburkan kita bahwa hari ini kita mendengarkan kita adalah warga kerajaan Allah, warga keluarga Allah sendiri. Saudara-saudara, makanya orang-orang kadang-kadang heran masuk ke rumah orang Kristen ya. Kan di rumahnya itu ada banyak gambar-gambar terpampang, foto-foto, foto wisuda, foto pernikahan. Tapi ada satu foto yang paling tinggi. Itu dibuat dari situ foto Tuhan Yesus kan. Lalu orang yang tidak tahu datang, loh itu siapa itu yang paling atas? Foto siapa itu yang paling di atas? Lalu yang punya rumah bilang, oh itu foto kami yang paling besar. Ima foto syakangan nami. Saudara punya gambar seperti foto seperti itu di rumah, foto Tuhan Yesus, gambar Tuhan Yesus atau lukisan? Nah, dia menjadi sulung dari kita sebagai warga kerajaan Allah. Saudara-saudara, kita berbahagia oleh karena itu kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kita di dunia ini. Sekarang ini banyak pembatasan. Kita pun bersyukur kalau ada kesempatan beribadah, bersekutu seperti ini. Jadi saudara-saudara, biarlah keadaan ini, cukuplah keadaan ini menyulitkan kita. Tapi jangan lagi sama-sama kita, apalagi warga gereja sini, saling menyalahkan, saling menuding. Merasa paling benar, gitu kan. Udah susah kita karena keadaan ini, masih sulit, masih saling juga menyalahkan. Cukuplah saudara-saudara saling menyalahkan. Biarlah kita saling mendukung, ya, saling menguatkan, saling menopang. Gak ada orang yang sempurna di dunia ini. Tapi Tuhan mengajari kita bagaimana kita bersikap, bisa menerima keberadaan saudara-saudara kita, bisa menerima siapapun saudara kita. Ya, saudara-saudara, kalau kita sempat bertemu di dunia ini, sempat bertemu dengan saudara-saudara kita, keluarga kita yang mungkin sekarang jauh, tapi ada pembatasan, mungkin kita nanti akan bertemu di surga. Jadi cukuplah pertikaian, cukuplah gontok-gontokan, cukuplah saling menyakiti. Biarlah kita sekarang tahu bahwa apa yang paling penting dipersiapkan Tuhan untuk kita, kita mau hidup dalam perdamaian. Yang ketiga dan yang terakhir saudara-saudara, saya kira firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita pentingnya persekutuan, perdamaian, karena kita mau saling mengasihi, saling menguatkan, saling menerima, hanya mungkin oleh karena kesatuan yang telah dibawa oleh Tuhan Yesus. Dalam firman Tuhan hari ini saudara-saudara, kita semua disebutkan sebagai anggota keluarga Allah, dan kita semua adalah penyusun bait Allah. Dalam ayat 20 dikatakan di sini, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang,
melainkan kawan sekeluarga, anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Saudara-saudara, kita adalah bangunan, adalah bait Allah yang dibangun dengan dasar dua hal disebutkan di sini dan disebutkan satu nama. Dua hal yaitu kamu dibangun atas dasar para nabi dan juga ajaran para rasul, dan dibangun di atas pondasi dasar yang satu yaitu Kristus Yesus. Saudara-saudara, tulisan Paulus ini memang adalah sebuah tulisan yang sangat baik karena dia berusaha merangkumkan apa yang ada dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan itulah sebenarnya saudara-saudara semangat dari kekristenan, yaitu keutuhan, kesatuan, integritas. Waktu kita membaca perjanjian lama, di situ ada Taurat dan ada para nabi. Dalam perjanjian baru ada rasul-rasul yang memberitakan Injil, tapi semuanya itu disebutkan hanyalah bayangan dari apa yang utama, yaitu dasar yang satu, Kristus Yesus. Saudara-saudara, siapapun kita dibangun menjadi bangunan tubuh Kristus. Bangunan yang begitu tinggi, begitu hebat, begitu bagus, itu tidak akan menjadi berarti kalau pondasinya tidak kokoh. Maka gereja ini juga dibangun di atas pondasi yang satu, yaitu Yesus Kristus. Sama seperti kita dibangun atas dasar pondasi yang satu, yaitu Yesus Kristus. Jika arsitek di dunia ini membangun dengan batu, dengan bahan-bahan, dengan material yang begitu baik, tapi Yesus Kristus membangun dengan hati yang berkeping-keping. Maksudnya apa, saudara-saudara? Jika para arsitek memilih bahan-bahan yang terbaik di dunia ini untuk mendirikan bangunan, tetapi Yesus Kristus menjadi arsitek mendirikan bangunan bait Allah itu melalui jiwa-jiwa yang hancur, jiwa-jiwa yang berkeping-keping, yaitu jiwa-jiwa yang mau menyesali, pernah menyesal, pernah menyadari betapa berdosanya kita. Dan itulah kita, saudara-saudara. Maka disebutkan di sini, kamu adalah bangunan atau bait Allah yang dibangun di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, siapapun kita semua adalah berharga di hadapan Tuhan. Siapapun kita, latar belakang apapun kita, marilah kita semakin menyadari itu. Tuhan pasti memiliki maksud kepada siapapun kita. Maksud saya, tiap orang, apapun pekerjaan kita, apapun latar belakang kita, pasti Tuhan memiliki maksud untuk kita. Biarlah kita mau dipakai Tuhan sebagai bangunannya yang didirikan atas pondasi. Kata Tuhan Yesus, jangan takut kepada mereka yang bisa membunuh tubuhmu, tetapi sesudah itu tidak bisa lagi melakukan apa-apa kepadamu. Janganlah takut kepada dunia ini, berdirilah tegak, tetapi takutlah kepada Dia yang setelah membunuhmu bisa mencampakkan jiwamu ke api neraka yang bernyala-nyala. Makanya Rasul Petrus mengatakan, kita harus lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Saudara-saudara, marilah kita berangkat, pergi ke pekerjaan kita, ke persekutuan kita dengan firman Tuhan ini. Tuhan memberangkatkan kita menjadi bangunan-bangunan yang siap menghadapi dunia ini. Pribadi-pribadi yang mau menjadi bagian membawa solusi. Pribadi yang mau berdamai, hidup dalam perdamaian, dalam penerimaan, karena kita telah dipersatukan dan diperdamaikan di dalam diri Kristus Yesus. Kiranya Tuhan menguatkan kita semuanya. Amin. Terima kasih Bapa di surga, kami mendengar firman Tuhan, betapa Tuhan melalui pengorbanan di kayu salib memperdamaikan umat manusia dengan Tuhan Allah. Dengan kematian-Mu, Tuhan memperdamaikan kami, sehingga kami memiliki hati yang damai, hati yang tenang, memiliki keleluasaan dalam hidup kami, dan dengan sukacita kami datang kepada Tuhan.
Tuhan memberangkatkan kami untuk pergi ke dunia ini sebagai bangunan yang Tuhan bangun sendiri di atas pondasi yang satu, yaitu Yesus Kristus, supaya kami menjadi saksimu, mau hidup dalam perdamaian, mau hidup saling mengasihi, saling mendukung, saling mendorong untuk sesuatu persekutuan yang lebih baik. Berkati Tuhan kami hidup di tengah-tengah keluarga, di tempat di situ Tuhan kami bisa saling mengasihi, saling menguatkan sebagai suami, istri, sebagai orang tua dan anak dan sebuah anggota keluarga. Tapi Tuhan juga mengingatkan kami betapa penting kami menyadari hidup sebagai anggota keluarga Allah. Biarlah persekutuan kami, persekutuan di tengah-tengah jemaat-Mu, persekutuan di tengah-tengah masyarakat bangsa kami Tuhan, menjadi tempat kami untuk betul-betul mendirikan kedamaian dan persatuan. Terima kasih Bapa di surga, Tuhanlah menolong kami semuanya anak-anak-Mu. Tuhan memberkati setiap warga jemaat mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita mengumpulkan persembahan amanginang pada kantong atau pada amplop khusus disediakan untuk sokongan pelayanan di resort HKBP Resort Pekanbaru sambil bernyanyi. Bersukacitalah karena Tuhanku, bersukacitalah karena Allahku, bersukacitalah karena Tuhanku, Dialah sumber kekuatanku. Tuhan Allahku sungguh baik dan benar, Tuhan Allahku sungguh baik dan benar, Tuhan Allahku sungguh baik dan benar, hendaklah kita baik dan benar. Tuhanku Maha Kasih, adil dan kudus, Tuhanku Maha Kasih, adil dan kudus, Tuhanku Maha Kasih, adil dan kudus, hendaklah kita adil dan kudus. Tuhanku murah hati serta setia, Tuhanku murah hati serta setia, Tuhanku murah hati serta setia, umat
Saudara-saudara, marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah, Bapa kita. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian.